Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Indi Adi Prahastuti dari kelas 11-12, nomor absen 31. Izinkan saya membawakan dakwah singkat yang berjudul Membangun Peradaban dengan Ilmu dan Iman. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan inayahnya, kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam juga semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, terlimpah curah pula kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang patuh taat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan sangat mudah diakses. Tetapi terkadang kita lupa bahwa ilmu saja tidak cukup untuk membangun peradaban yang kokoh tanpa adanya iman. Mari kita telah bersama bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menggabungkan kedua hal ini agar mampu membangun peradaban yang unggul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Namun, ilmu yang kita miliki harus dipadukan dengan iman, karena ilmu tanpa iman bisa menjadi petaka. Seperti yang kita lihat di zaman modern ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak terlalu membawa kesejahteraan dan kebaikan, melainkan juga bisa membawa kerusakan jika tidak didasarkan pada nilai-nilai agama. Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Dengan ilmu, kita bisa memahami bagaimana menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Namun, sekali lagi, ilmu yang kita pelajari harus dibarengi dengan iman agar tidak tersesat dari jalan yang benar. Kita juga bisa melihat dalam sejarah Islam bagaimana peradaban besar dibangun oleh tokoh-tokoh muslim yang tidak hanya ahli dalam ilmu pengetahuan dunia, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat. Sebut saja Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan Al-Ghazali dalam bidang teologi. Mereka bukan hanya ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga ilmu yang mereka hasilkan membawa manfaat besar bagi umat manusia. Penting juga bagi kita untuk memahami bahwa ilmu dan iman harus berjalan seiring. Allah menciptakan manusia dengan akal untuk berpikir, tetapi Dia juga memberikan wahyu sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat. Ilmu pengetahuan mengajarkan kita tentang hukum-hukum alam, tetapi iman mengajarkan kita bagaimana menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan dan keberkahan. Sebagai contoh, ilmu teknologi bisa digunakan untuk menciptakan kemajuan ekonomi, meningkatkan kesehatan, dan mempercepat komunikasi. Namun, jika tidak didasarkan pada iman, teknologi juga bisa digunakan untuk menciptakan senjata pemusnah, merusak lingkungan, dan memperbudak manusia. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat muslim adalah untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia.
tetapi tetap menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga." Hadis riwayat Muslim. Ternyata menuntut ilmu adalah sebuah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu, seseorang akan memahami perkara agama ini dengan syahih atau benar. Namun sayang, rasa malas kerap kali menimpa penuntut ilmu. Dengan mengatasnamakan lelah atau penat, kemudian ia berhenti dan tanpa sadar malah menjauh dari jalan yang benar. Ingatlah perkataan Rasulullah SAW bahwa surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat atau hawa nafsu. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang penuntut ilmu haruslah menguatkan niatnya untuk tetap berada di jalan menuju surga, jangan sampai dikalahkan oleh syahwat yang justru mengantarkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwa ilmu yang kita cari dengan niat yang ikhlas karena Allah akan membawa kita tidak hanya kepada kemajuan di dunia, tetapi juga kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bangun peradaban ini dengan dasar ilmu yang disinari oleh iman. Sebab hanya dengan kombinasi keduanya, kita bisa menciptakan peradaban yang adil, sejahtera, dan diridhoi Allah. Kita harus menjadi umat yang unggul dalam ilmu pengetahuan, namun tetap rendah hati dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, iman yang kokoh, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang saya sampaikan kini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.